Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membicarakan tentang bilangan kuantum. Kalau kemarin kita sudah sedikit membahas tentang teori model atom Rutherford, ya, di mana ada inti atom yang dikelilingi oleh elektron pada lintasan-lintasan tertentu atau yang disebut dengan kulit atom, ya. Lintasan-lintasan ini menunjukkan di mana elektron tersebut berputar mengelilingi inti pada tingkatannya atau pada energi tertentu atau disebut dengan kuantum, tingkatan kuantum mana. Nah, nanti di sini pada pembahasan bilangan kuantum ini akan dibahas lebih rinci tentang di mana sebenarnya elektron itu berputar mengelilingi inti atom itu sebenarnya letaknya tepatnya di mana. Nanti akan dibahas lebih khusus, ya. Ini untuk bilangan kuantum menurut mekanika gelombang, setiap tingkat energi dalam atom diasosiasikan dengan satu atau lebih orbital. Untuk menyatakan kedudukan suatu elektron dalam lintasan inti atom menggunakan 4 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama atau N, bilangan kuantum azimut atau L, bilangan kuantum magnetik atau M, dan bilangan kuantum spin atau S. Ya. Sekarang kita akan bahas dulu mulai dari bilangan kuantum utama atau N, di mana bilangan kuantum utama ini menyatakan tingkat energi utama. Kalau kemarin kita sudah melihat struktur atom Rutherford, itu bilangan kuantum utama disebut juga dengan kulit atom, ya. Jadi kulit atom di sini. Kemudian kulit atom kemarin sudah kita pelajari, ada kulit atom yang pertama atau N sama dengan 1, itu disebut kulit K. Kemudian N sama dengan 2, itu disebut kulit L. N sama dengan 3 kulit M, N sama dengan 4 kulit N, N sama dengan 5 kulit O. Itu bilangan kuantum utama. Sekarang yang kedua, bilangan kuantum azimut atau L. Bilangan kuantum azimut ini menyatakan subkulit, ya. Kalau bilangan kuantum utama ini kulit atom, kalau bilangan kuantum azimut adalah subkulitnya. Nah, ini subkulit kemarin kalau kita pelajari ada berbagai macam subkulit, ya. Saya mulai dari subkulit S. Subkulit S itu memiliki nilai L sama dengan 0. Subkulit P memiliki nilai L sama dengan 1. Subkulit D L-nya sama dengan 2. Dan subkulit F L-nya sama dengan 3. Kemarin kita sudah lihat ini, ya, mengenai subkulit. Sebentar. Nah, ini subkulit kemarin, ya. Subkulit ada S, ya, kemudian ada P, ada ini D, ya, ada F, G, H, I, dan seterusnya. Subkulit S 1 orbital atau 1 kotak, subkulit P 3 orbital, subkulit D 5 orbital, dan seterusnya. Kita kembali yang tadi. Nah, ini subkulit S 1 orbital tadi. Ini 1, berarti 1 kotak, ya. 1 kotak. Subkulit P ada 3 orbital, 3 kotak. Orbital itu ibaratnya sebagai kamarnya, dan ini subkulit ini ibaratnya sebagai rumahnya. Jadi rumah P itu ada 3 kamar. Subkulit D atau rumah D itu ada 5 kamar. Dan subkulit F itu ada berapa? Ada 7 kamar atau 7 orbital. Nah, itu macam-macam subkulit. Ada subkulit S, P, D, F, G, dan seterusnya. Ini tapi kita umumnya dalam pelajaran itu sampai F sudah banyak.
Kemudian yang ketiga itu ada bilangan kuantum magnetik atau simbolnya M kecil, di mana bilangan kuantum magnetik ini menyatakan orbital khusus yang ditempati elektron pada suatu subkulit. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang bilangan kuantum azimut atau subkulit, nah ini kan letaknya elektron misalkan di subkulit P. Di subkulit P ini ada 3 orbital. Nah, kita belum tahu di orbital manakah elektron itu berada. Ya, di orbital manakah elektron itu berada. Untuk menandai itu maka digunakan bilangan kuantum magnetik, ya, atau M. Kita lihat ini contohnya, yang ini subkulit S ini cuma ada 1 orbital, ini nggak usah kita bahas karena letak elektronnya pasti di kotak ini. Nah, sekarang kalau subkulit P ada 3 orbital, letak elektronnya di mana? Apakah di kotak yang pertama, kedua, ketiga? Maka untuk menandai kotak-kotak itu digunakanlah bilangan kuantum magnetik atau M. Nah, tandanya bagaimana? Berupa angka, ya. Ini sebentar. Nah, saya contohkan ini mulai dari subkulit yang ini, subkulit P, ya, ada 3 orbital, ya. Nah, maka kotak atau orbital yang di sebelah kiri ini ditandai dengan angka -1. -1, yang tengah ini 0, ya. Kemudian yang ini +1. Kemudian ini subkulit D. Subkulit D itu ada 5 orbital. Maka orbital yang paling kiri ditandai dengan ini -2, ini -1, 0, ini +1, +2. Untuk subkulit F, ya, subkulit F untuk menandai orbitalnya kita mulai dari berapa? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Nah, dan seterusnya. Itu berarti kita akan tahu di manakah letak elektron itu dalam suatu subkulit, di orbital yang mana. Ya, misalkan subkulit P ini letak elektronnya ini subkulit P. Nah, misalkan di tengah ini. Nah, di tengah ini berarti elektron ini terletak di subkulit P dengan M sama dengan 0. Nah, itu bilangan kuantum magnetik. Sekarang bilangan kuantum spin atau simbolnya S kecil. Nah, jadi sambil beredar mengelilingi inti, elektron juga berputar pada sumbunya. Gerak berputar pada sumbu ini disebut dengan rotasi. Jadi ada inti atom, ada elektron yang berputar, maka elektron tersebut sambil berputar juga sambil mengelilingi inti juga berputar pada sumbunya. Nah, dalam perputaran itu ada 2 arah, ya. Arah perputaran yang searah jarum jam dan arah perputaran yang berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi ada 2 arah rotasi. Nah, kita tulis ini, ya. Arah elektron yang berputar searah jarum jam kita beri simbol ini, anak panah ke atas. Ini ditulis S sama dengan +setengah. +setengah, ya. Kalau arahnya ke atas ditulis S-nya sama dengan +setengah. Nah, sebaliknya kalau elektron yang arah perputarannya berlawanan arah dengan jarum jam ditandai dengan arah panah ke bawah dan ditulis nilai S-nya sama dengan -setengah. Jadi untuk bilangan kuantum spin ini hanya ada 2, hanya ada +setengah dan -setengah. +setengah kalau elektronnya arah ke atas atau searah jarum jam, dan -setengah kalau arah elektronnya ke bawah atau berlawanan arah dengan jarum jam. Itu tanda untuk memberikan lambangnya, ya. Maka
dua elektron ini yang arahnya berlawanan ini, maka kalau ditempatkan di dalam orbital akan seperti ini. Nah, di dalam orbital atau dalam kamar ini juga apabila dua elektron ini berkumpul, maka juga arahnya berlawanan. Ini yang benar seperti ini. Nah, ada lagi yang seperti ini kurang benar ya. Apabila penulisan elektron yang arahnya sama, baik semuanya ke bawah atau semuanya ke atas, ini penulisan yang salah ya. Jadi ini salah, atau yang ke atas ya, misalkan ini ya, semuanya ke atas semua, ini juga penulisan yang salah. Dan maksimal dalam satu orbital ini hanya terisi oleh 2 elektron ini, tidak bisa 3 ya. Misalkan ini saya tulis 3 meskipun yang satunya ke atas, jadi ini salah. Apalagi 4 elektron, salah. Jadi maksimal dalam satu orbital ini akan terisi oleh 2 elektron. Jadi seperti ini gambarannya, suatu atom dengan lintasan-lintasannya dari kulit dan subkulit dan orbital ya. Kita lihat ini, misalkan ini adalah intinya ya, jadi ini inti atom dikelilingi oleh elektron ini ada kulit K, kulit L, M, kulit N, dan seterusnya ya. Kulit K itu bilangan kuantum utamanya berapa, atau N nya sama dengan 1 ya, tadi kan sudah ya, N sama dengan 1. Kalau kulit L, N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan untuk N sama dengan 4, dan seterusnya. Nah, ini kita lihat kulit K ini hanya ada subkulit S ya, satu subkulit aja S, karena K itu maksimal hanya ada 2 elektron. Nah, sekarang kulit L ternyata ada 2 subkulit, yaitu subkulit S dan subkulit P. Nah, ini karena N sama dengan 2, maka ditulis 2S dan 2P ya. Kalau ini N sama dengan 1, maka ditulis 1S. Nah, sekarang kulit yang ketiga, kulit M, itu N nya sama dengan 3. Ada berapa subkulit? Ada 3 subkulit, yaitu subkulit S, P, dan D ya, 3 subkulit ini. Maka penulisannya karena N nya sama dengan 3, maka ditulis 3S, 3P, 3D. Nah, sekarang kulit yang keempat, kulit N. Kulit N ada subkulit 3S, ini ada lagi, cuma ini belum kita teruskan ya. Jadi ada S, P, D, F, dan seterusnya ya. Ini gambaran kulit, subkulit, dan orbital. Oke, saya kira pembahasan untuk bilangan kuantum ini cukup sekian. Untuk selanjutnya nanti videonya akan membahas tentang penulisan konfigurasi elektron dengan menggunakan subkulit ini ya. Jadi konfigurasi elektron sesuai dengan teori mekanika kuantum itu. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.